Melanggar fitrah ini yang dilarang adalah suka sesama jenis. Gak boleh dalam Islam. Apalagi kalau pimpinan pesantren atau bergelar sebagai ustadz lalu gayanya seperti ini. Apa tidak faham hadis Nabi SAW? Allah menaknat laki-laki yang menyerupai perempuan, perempuan yang menyerupai laki-laki. Ini kenapa? Karena rusak fitrahnya, kan gitu. Tidak boleh sama sekali. Ini saya dengar korbannya bahkan sudah sampai puluhan orang, bahkan punya masalah besar ini ya. Orang seperti ini nggak boleh didiamkan. Ini kalau di masa Nabi SAW berat sekali hukumannya. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, dicari tempat tertinggi di sebuah negeri. Kalau orang-orang Sodom ini, naudzubillah, yang homoseksual ini, dicari tempat tertinggi, dibuang dari tempat tertinggi itu. Setelah itu dilempar lagi dengan batu dari bawah. Itu luar biasa, ya. Pelaku homoseksual ini, kalau zina kan masih ada rincian hukum tuh. Kalau belum menikah, maka dicambuk 100 kali, diasingkan setahun. Kalau sudah menikah, muhsan itu baru dirajam. Kalau kepergok melakukannya. Tapi kalau homoseksual tidak. Pelaku suka ini sama suka ini, bukan dia perkosa, bukan diperkosa, maka itu hukumnya hukum mati. Dua-duanya, mau dia sudah nikah atau belum gitu ya. Saking tegasnya masalah ini. Jadi perbuatan seperti ini harusnya ya, kita berharap pemerintah bisa turun tangan dan betul-betul tegas dengan para pelaku seperti ini. Apalagi sampai membawa nama pesantren. Pesantren adalah tempat diharapkan kita meletakkan anak-anak kita di sana untuk terdidik agama. Saya juga pernah di pesantren. Bagaimana pesantren itu dididik kita untuk biasa mandiri. Sholat 5 waktu, cuci pakaian sendiri, membersihkan ranjang sendiri, belajar agama setiap hari, dengarkan Allah berfirman, Rasulullah bersabda. Kan begitu, untuk baik ya. Maka juga pengajarannya ini harus baik, sehingga santri ini bisa mengambil pelajaran dari situ. Ya. Jadi Allah musta'an, ini satu hal yang harus betul-betul diseriusi, ditangani, supaya jangan membawa merusak citra pesantren. Satu sisi yang lain. Kita sekali lagi saya ajak diri saya dan teman-teman sekalian untuk adil. Kalau ada satu orang, ini contoh saja, rasional supaya mudah difahami. Kalau ada satu orang bekerja di satu perusahaan, kemudian dia buat kesalahan di perusahaan itu, misalnya dia korupsi atau dia membunuh di luar. Saya yakin kita sepakat perusahaan itu tidak mau dibawa-bawa namanya. Pasti mereka akan mengatakan, oh itu yang salah, bukan perusahaan kami. Mirip kalau lebih besar daripada itu, misalnya ada satu orang Indonesia, contoh saja, dia buat satu kriminal di Amerika. Maka pasti kita tidak terima kalau kita sebagai orang Indonesia dituduh semuanya sama dia. Yang adil adalah dia yang salah, dia melakukan dia secara pribadi. Begitu Islam ajarkan kepada kita. Jadi seperti itu ya. Jadi jangan sampai misalnya ada satu pesantren, di situ misalnya pernah terjadi naudzubillah kasus sodomi ini atau yang semisalnya.